kita akan kulik, kita akan bahas lagi bagaimana sih sesuatu yang tidak tayang di YouTube channelnya Gus Idris padahal udah direkam. Itu kira-kira apa? Ada faktor apa? Apa ada kejadian yang di luar nalar atau ada kejadian yang seperti apa? Nanti akan kita bahas di YouTube channelnya Adikadabra bersama Tony, Baim, Rafa dan teman-teman yang lain. Oke? Udah kenal juga kan? Iya. Gus, siapa tahu Gus nonton. Nih Mas Adi, siapa tahu bisa bantu ke sana, Gus. Boleh lah kalau penting Rafa pulang, Gus, saya minta tolong banget, Gus. Saya bukan apa-apa, Gus. Saya kasihan sama orang tuanya kalau seandainya tahu. Ini sampai sekarang belum tahu. Tapi yang saya utamakan dulu karena sebentar lagi master keluar, kamu harus mempertanggungjawabkan ke master. Udah. Kamu masalah mau dihukum apa sama master, mau dimarahin apa, yang jelas secara tidak langsung nama Master Limbat itu terbawa-bawa atau terseret-seret dalam kasus ini. Sampai ke hotel curhatnya. Enggak, jangan salah. Perempuan Jacol. Ini lebih parah lagi nih. Oh, itu curhat apa itu? Rafa ini sampai ngajak santrinya Gus Idris yang namanya Ustadz Yusuf. Itu pun sama di bawah hotel. Wah. Karena waktu itu memang dia kena serangan dari Gondomayit. Siapanya yang kena serangan? Si Ustadz Yusuf. Cuman salahnya karena mungkin posisinya Ustadz Yusuf lemah, niatnya Rafa mungkin mau ngobatin. Bahkan Ustadz Yusuf pun sama disumpah pocong dan dia udah dihajar sebelumnya sama santri-santri yang lain. Karena biar bagaimanapun seorang ustadz walaupun tidak melakukan berbuat apapun, kalau konteksnya sudah masuk ke ruangan dengan perempuan apalagi bukan muhrimnya, itu ya tetap salah. Tapi dia dapat ganjaran sendiri sama. Nah, ya itu yang jadi masalah. Kan gini, Ton. Jadi banyak ini yang kena pengaruh dari Rafa ini, bahkan korban-korban yang merasa dibohongi. Tapi aku malah justru bertanda tanya, jangan-jangan justru malah Rafa ini korban. Tidak menutup kemungkinan, Ton. Iya, bisa jadi dong. Kenapa dia sampai suka? Bisa jadi dia terkena rayuanmu, terkena rayuannya Baim, terkena rayuannya Yusuf, atau bahkan terkena rayuannya si Gus Idris. Bisa jadi itu. Jadi nggak mungkin dia bisa mencintai kamu, mencintai Baim, mencintai Yusuf, mencintai siapa? Gus Idris. Playing victim banget dong, Cok. Tapi kalau masalah pribadi gue sama Gus Idris sih, alhamdulillah udah selesai. Cuman sekarang gue justru kan gue balik ke Jakarta nih. Oke. Terakhir gue pesan sama Gus, akan minta tolong sama santri yang lain bahwa gue mau pulang ke Jakarta, gue mau nyampein ke orang tuanya, karena orang tuanya belum tahu. Nah ini jadi kedatangan kamu ke Jakarta poinnya untuk menyampaikan kepada orang tuanya sampai saat ini sudah kamu lakukan belum? Jadi orang tuanya ini kan susah dihubungi. Sempat kemarin ke sana nggak ada. Nah, kita kulik, guys. Jadi kita kulik. Bagaimana sih tanggapan orang tua Rafa ketika Tony melapor ke orang tuanya ternyata. Kenapa gue nggak bisa bawa pulang? Karena kondisinya Rafa itu kesalahannya, nggak stabil. Terus yang pasti Rafa ini udah dipengaruhi sama Gondomayit. Bahkan uminya sendiri, istrinya Gus Idris itu sampai dihajar sama Rafa. Kalau nggak percaya lihat di videonya Gio. Nah gini Ton. Gue nggak bisa, Kli. Aku juga nyalain kamu, Ton. Sekarang gini, Kli, misalkan dia datang bersama seorang wanita, kemudian dia pulang sendiri, seorang wanita ditinggal sendiri di sana gimana? Gua aja dihajar habis, Cok. Ya nggak bisa, Ton. Enggak, jadi gini, bukan. Jadi gini, Cok. Mungkin dengan cara orang tuanya ke sana, dia bisa sadar. Gue nggak mau pakai kekerasan, biarin aja dia ngajar gue, biarin aja. Cuman kan terus kenapa ngelibatin orang tua dia? Lah, emang salah kalau gue punya cara lain untuk bisa jemput dia. Kalau misalnya orang tuanya bisa ngejemput terus bisa menyadarkan, kan bisa. Siapa tahu. Karena udah nggak ada yang bisa ngalahin. Ya mungkin maksudnya dia betul, Kli. Jadi Gus Idris aja sampai kewalahan. Gus Idris aja itu sampai kewalahan. Sekarang itu Gus Idris itu kayak Gondomayit, tau nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya kok Gus Idris kayak oke teman-teman. Ini Rafa itu kayak Gondomayit maksudnya. Rafa atau Gus Idris? Rafa, sorry. Takutnya Gus nonton Gus. Dua thumbnail ini. Jadi ini nggak bisa nih. Rafa ini sekarang sudah seperti Gondomayit. Maksudnya apa? Kenapa gue bilang seperti Gondomayit? Karena Rafa
mendalami amalan-amalan yang sifatnya itu sihir, itu belajar sama Gonomait, bahkan dia bisa melukai. Jadi apa? Ya itu, makanya gue nggak bisa nanganin itu, karena Gonomait ini luar biasa. Mungkin kalau misalnya Akli ngelawan pasti jomplang. Kamu nggak boleh gitu meremehkan seorang Akli loh. Terserah, bebas kita ngobrolan tuh. Kapan aja bisa. Iya. Nih, Ton. Ini kamu nggak boleh ngeremehin temen lo, Ton. Ini, walau bagaimanapun Akli juga mempunyai kemampuan yang cukup, yang mumpuni, Ton. Semua tim Master Limbat itu punya. Lo belum Marpan. Kalau nggak percaya lu datang ke sana, ke tempat kursi hadepin Rafa kalau bisa. Gua aja sampai mau ngerayu orang tuanya biar bisa dijemput, biar pulang. Ton, sorry. Sebenarnya pas waktu ke sana aku kan disusul sama si Rizky ya. Iya. Dan aku pas waktu itu masih di lokasi Sumedi. Dan sebenarnya aku tuh udah tahu fakta yang semuanya, Ton. Dari mulai kamu datang sampai nanti kamu mau selesai. Dan saya punya sesuatu kejutan buat kamu, Ton. Yang mungkin kamu sampai saat ini belum tahu. Kamu boleh percaya atau boleh enggak. Apa? Jadi gini, Ton. Saya yakin banget dengan tidak bermaksud merendahkan siapapun. Bukan mau merendahkan kamu, Ton. Gus Idris itu sangat luar biasa. Dia mempunyai ilmu yang mumpuni. Kalau sekedar Gonomait, sekedar Rafa, buat aku sih, menurut aku buat Gus Idris itu nggak masalah. Tapi gini, dan aku yakin gini, Ton. Ini tambahan, sorry. Oke. Ini potong. Jadi gini, memang Gus Idris bukan orang sembarang. Tapi jangan salah, gue menyaksikan dan gue pernah lihat di videonya. Oke. Gus Idris itu melawan Gonomait itu sampai kewalahan. Karena gini. Oke. Kan gue bilang, gue yang pernah ketemu sama Gonomait. Oke. Jadi gue tahu semuanya. Oke. Artinya Gonomait mau lawan siapapun dia itu nggak takut. Gus Idris mengaku kalau dia tuh luar biasa. Betul. Tapi kamu percaya nggak, Ton? Jika nanti entah kapan waktunya lambat laun, dengan istiqomahnya Gus Idris bersolawat dan lain sebagainya, bisa jadi, ini bisa jadi ya, ini prediksi saya ya teman-teman, ini prediksi saya nih, bisa jadi justru si Rafa akan luluh hatinya, akan hilang pengaruh-pengaruh negatifnya, bisa jadi justru malah Rafa akan jadi anak santri di pondok pesantrennya Gus Idris. Ini hanya prediksi ya buat teman-teman. Kalau feeling saya berdasarkan penglihatan saya, ini bisa terjadi justru Rafa itu akan jadi santrinya Gus Idris. Bahkan ekstrimnya, kalau Gus Idris mampu bisa menobatkan si Gonomait, itu luar biasa. Itu tidak menutup kemungkinan, karena aku juga dulu pernah melawan musuh Gus Idris yang sangat luar biasa yang bernama Karangkobar. Itu luar biasa Karangkobar. Ya kalau misalkan memang harapannya sih ya tetap bagus ya. Biar bagaimanapun Rafa itu kan memang manusia normal awalnya. Iya betul. Dia itu kan hanya dipengaruhi sama Gonomait. Betul. Dan sedangkan Gus Idris itu kan memang dikenal juga di sana sebagai orang yang memang yang luar biasa juga. Ya mudah-mudahan Gus Idris bisa membantu terus bisa memulangkan Rafa tanpa harus orang tuanya ke sana. Ya kan memang harapannya kan itu. Justru kan gue pulang itu mesenin Gus, tolong Gus, saya titip Gus. Gimana caranya? Dan Gus Idris itu memang mengiyakan, dia berupaya untuk bisa menyadarkan Rafa sampai saat ini. Oke gini, Ton, nanti kita akan lanjutan obrolan ini nanti, kalau bisa, kalau nanti pas ada Baim dan lain sebagainya, ya kan. Karena walau bagaimanapun kamu harus mempertanggungjawabkan ini ke Master Limbat, kamu harus ngadep ke Master Limbat, karena secara langsung atau tidak langsung nama Master Limbat sudah terseret di dalam kasus ini. Karena semua orang tahu kalau kamu tuh muridnya Master Limbat. Kalau kamu tuh makanya kita tunggu, mungkin sebentar lagi tuh Master Limbat bawa Master itu masih di dalam. Lu memang nggak bawa, Ton. Cuman nama Master Limbat itu sudah melekat sama lu. Kamu harusnya kalau mau ada masalah apa, kamu berpikir panjang dulu lah, Ton. Jangan ngasal. Kamu tuh sekarang udah jadi public figure. Dan aku dengar tidak lama lagi Master Limbat itu akan mulai bikin konten baru. Kalau nggak salah Satria Ningrat ya kan? Iya benar-benar. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kamu mau bertobat, kamu mau balik lagi, kamu akan masuk di Satria Ningrat juga, Ton. Bukannya apa-apa.
Ya, gitu loh. siapa Kalau tahu Satria Ningrat dibangun mulai dipupuk kemudian ikonnya kamunya orangnya kayak gitu, tapi gimana? saya sih berharap gini juga Mas Adi, kalau memang Mas Adi berkenan, kalau memang mau bantu saya, cobalah Mas Adi jalan ke Malang, ketemulah sama Gondo Mayit, siapa tahu Mas Adi juga bisa bantu. Enggak, aku tetap akan ke sana. Kayak Mungkin kemarin Gus aku juga ke nungguin, sana. kan udah kenal juga kan. Iya. Gus, siapa tahu Gus nonton nih Mas Adi, siapa tahu bisa bantu ke sana Gus. Boleh lah Yang kalau penting untuk Rafa pulang Gus, saya minta tolong banget Gus, saya bukan apa-apa Gus, saya kasihan sama orang tuanya kalau seandainya tahu, ini sampai sekarang belum tahu. tapi yang saya utamakan dulu karena sebentar lagi master keluar, kamu harus mempertanggungjawabkan ke master. Udah, kamu masalah mau dihukum apa sama master, mau dimarahin apa, yang jelas secara tidak langsung nama Master Limbat itu terbawa-bawa atau terseret-seret dalam kasus ini. Waduh. Iya dong. Iya, iya. Kli, betul nggak? Tapi Siapa orang di luar yang nggak kenal kalau Tony orangnya Master Limbat, Nah, anak buahnya itu. Master Limbat, betul Iya. kan? Ya, udah. umurnya berapa? Kira-kira berapa? Hah? Umurnya berapa? Lu ngapain nanya Lu umur? ngapain nanya umur? Iya. Kli? Udah, sekarang intinya gini Kli, gua ini pasti ada teman-teman Gio juga di sini nih. Oke, Giomania. Jadi masalah saya sama Gio Mania itu udah clear, bahkan kita udah Saling memaafkan. bahkan Gus Idris pun menawarkan saya bahkan untuk Sering-sering silaturahim. ya, terus yang kedua dia juga bertanggung jawab atas dia walaupun nggak salah pun mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini loh, menyadarkan Rafa lah, itulah hebatnya di situ, makanya saya selalu di situ. Mudah-mudahan buat Gus, buat teman-teman di sini juga yang kemarin saya buat gaduh di pesantren, saya minta maaf. Dan saya sudah nggak ada masalah apa-apa, bahkan baik-baik aja kok. Cuman sekarang saya lagi pulang ini karena memang buat ngubungin orang tuanya. Gitu ya Ton. Yang jelas aku masih penasaran, nanti kita akan kulik lagi tentang Gondo Mayit, tentang Rafa, dan ada katanya masih ada sesuatu yang masih dirahasiakan yang tidak tayang di YouTube channelnya Gus Idris, antara kamu, Baim, Rafa, dan Gus Idris, antara kalian berempat. Kita akan korek dan akan tayangkan di YouTube channelnya di Kadabra. Jadi sesuatu yang tidak sempat ditayangkan, sempat direkam cuman nggak ditayangkan, itu akan ditayangkan di YouTube channelnya di Kadabra. Sorry Oke, Mas, ya. ini Kenapa? ini problem masalah percintaan atau problem masalah apa? Nah, itu akan kita bahas Bukan, lagi nih. Kita akan bahas lagi ini nih. pokoknya ada fitnah besar gitu loh, Kli. Iya, iya. Ini bukan masalah apa, ini ada masalah yang memang nggak tahu tujuannya Rafa itu apa, itu memang gua nggak tahu sampai sekarang. Gambling aja jadinya ya. Karena dia tuh udah nggak terkendali orangnya, jadi nggak bakal siapapun nggak akan didengerin nasihat siapapun kecuali Gondo Mayit. Oke lah, pokoknya tetap stay tune di sini dan sebentar lagi kita akan menghadap ke Master Limbat dan kamu harus bertanggung jawab kepada Master Limbat karena secara tidak langsung nama besar Master itu sudah kebawa-bawa gara-gara ulahnya kamu di sana. Walaupun memang aku tahu tujuan kamu pasti baik, tujuan kamu pasti positif ya kan, cuman karena doktrin dari satu dan lain hal akhirnya terjadi ya seperti ini. Sorry Mas Cok, Yes? sorry. Oke. Bukan maksud gua ngebelain Tony Mas Cok. Alangkah baiknya jangan dulu ketemu Master Mas Cok. Kenapa emang? Akan bakal rumit nanti. Jadi gini Cok, gue pengen ketemu, ini kan Iya, masalah maksudnya pribadi. diselesaikan aja dulu. Gue pengen mencoba untuk kalau ketemu orang tuanya, gue pengen ngerayu orang tuanya biar berangkat ke sana. Pertanyaannya kalau kamu ketemu Master mau ngomong apa? Hari ini Ya ngomong mah ngomong aja nggak apa-apa, memang Lu masalah yakin apa dong? adanya kok. Lu Kecuali yakin? masalah gue sama Gus Idris belum selesai, kan gue secara pribadi udah selesai sama Gus Idris. Iya. Cuman sekarang justru gimana caranya menyelamatkan Rafa ini. Ton, udah yakin kalau masalah Rafa itu udah aku insya Allah yakin banget Rafa akan selamat. Oke ya, yang jelas pertanggungjawabkan saat kamu ketemu Master Limbat akan ngomong apa. Udah ya Kli, Betul. gitu aja. Oke Pak teman-teman, kita akan kulik, kita akan bahas lagi bagaimana sih sesuatu yang tidak tayang di YouTube channelnya Gus Idris padahal udah direkam, itu kira-kira apa, ada faktor apa ada kejadian yang di luar nalar atau ada kejadian yang seperti apa, nanti akan kita bahas di YouTube channelnya di Kadabra bersama Tony, Baim, Rafa, dan teman-teman yang lain. Oke, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf.
nun wal qalami wa may yasturun usikum nafsi taqallah ungdur maqala wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los kabeh.